Baik, kita lanjutkan kembali ya, masih seputar mengajar dalam perspektif Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang secara implisit ya maupun eksplisit itu menerangkan tentang kewajiban mengajar. Nah, diantaranya yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Di sini mendeskripsikan ya tentang kegiatan mengajar yang bersifat demokratis dan juga berkeadilan. Jadi diharapkan semua manusia khususnya guru yang melakukan pengajaran itu diwajibkan untuk melaksanakan prinsip ini. Nah, digambarkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis ila akhiril ayah. Di sini mengajar secara demokratis yang diwajibkan di dalam Al-Qur'an diindikasikan dengan lafal tafassahu fil majalis ya, yang artinya adalah berlapang-lapanglah kalian dalam majelis. Di sini berlapang-lapang dalam majelis itu maksudnya adalah seorang guru diharapkan untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi itu sendiri kan berarti memberikan persamaan hak. Jadi tidak ada dikotomi atau tidak ada pembedaan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ya, jadi dinyatakan dengan tafassahu fil majalis. Kemudian mengajar yang berkeadilan ini diindikasikan dengan fafsahu dan juga fanshuzu. Ya, fafsahu yang artinya adalah maka berlapang-lapanglah, dan fanshuzu maka pergilah atau tinggalkanlah. Nah, di sini untuk fafsahu ini menunjukkan prinsip keadilannya adalah bahwa ketika mengajar ini perlu adanya, ini sebagai tindak lanjut dari lafal yang pertama tadi ya, tafassahu fil majalis, maka berlapang-lapanglah. Jadi berlapang-lapanglah maksudnya tidak boleh melakukan monopoli ya, tidak boleh melakukan monopoli dalam hal mengajar atau belajar. Jadi ini harus diperingatkan oleh seorang pengajar bahwasanya ketika kalian sudah selesai belajar ya sudah, gantian dengan teman yang lain, maka dilanjut dengan fanshuzu. Nah, ini menunjukkan adanya prinsip keadilan di mana saat belajar atau saat mengajar itu tidak boleh melakukan monopoli atau melakukan dominasi, baik berkaitan dengan waktu, baik berkaitan dengan tempat. Begitu kira-kira. Nah, ini kewajiban seorang pengajar. Nah, dalam mengajar ini perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Jika dilihat dari asbabun nuzulnya, ayat ini menceritakan tentang pada masa itu banyak umat Nabi Muhammad ya, banyak para pengikut Nabi Muhammad yang tidak mau bergeser pada saat menghadiri sebuah majelis pengajian. Nah, pengajian ini kan sebuah proses transfer ilmu pengetahuan. Nah, di sini menjadi penting bagi seorang pengajar untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran. Di samping itu, prinsip mengajar ini yang perlu diperhatikan oleh seorang pengajar juga. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid ini harus dipegang. Adapun dalil ataupun prinsip ya yang menerangkan tentang tauhid ini adalah diantaranya ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Jadi sesungguhnya sholat, ibadah, kemudian hidup dan mati. Nah, di sini menyatakan bahwa hidup dan mati, kegiatan yang
dilakukan selama hidup dan mati itu lillah, hanya kepada Allah. Nah, ini merupakan indikasi atau petunjuk tentang mengajar, ya, prinsip mengajar yang berkaitan dengan keikhlasan dan juga sekaligus tentang tauhid. Nah, tentang tauhid juga ini bisa kita lihat dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, bacalah. Ya, jadi ketika Allah memerintahkan untuk membaca, untuk belajar, bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, belajarlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya umat manusia diminta untuk melibatkan Allah dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, jadi itu tauhid, kemudian juga ikhlas, ya, yang tadi dalilnya sudah kita bahas, dan juga adanya prinsip demokrasi dan afeksi. Barangkali untuk prinsip demokrasi tadi sudah dibahas dalam hadiah yang sebelumnya tentang kewajiban mengajar. Namun ada pula, ya, satu ayat yang mencakup adanya prinsip demokrasi dan juga afeksi sekaligus. Di antaranya adalah Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Oh, bukan, yang kita awali dulu ya, yang sebelumnya ya. Ya, kita awali dulu yang sebelumnya dalam Quran surah Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi liyantalahum. Jadi fabima rahmatin, dan dengan rahmat Allah dan dengan rahmat dari Allah, liyantalahum, ya, maka kamu itu berlembut hati kepada mereka. Ini menunjukkan adanya prinsip afeksi atau prinsip kasih sayang dalam arti dalam bentuk ucapan yang lemah lembut, perbuatan yang lemah lembut. Nah, ini juga harus diterapkan pula dalam proses mengajar. Jadi seorang guru harus memberikan kasih sayang penuh, ya, kasih sayang penuh. Misalnya dalam memberikan punishment, itu bukan punishment yang bersifat melukai atau mencederai fisik, namun punishment yang bersifat edukatif, misalnya seperti itu. Dan juga prinsip demokrasi ini dilanjutkan, walau kunta fadhan waliyadhal qalbi lang fadhu min haulik. Nah, ini menunjukkan tadi ya lanjutannya prinsip afeksi. Jadi ketika kamu itu berbuat kasar, maka tentu saja mereka akan menjauhi kamu. Ini juga berlaku bagi seorang pengajar. Pada saat mengajar itu jangan sampai menerapkan prinsip kekerasan, karena bisa jadi murid akan tidak respect. Nah, kemudian dilanjutkan, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, itu ada sebuah lafal wasyawirhum fil amr. Nah, ini menunjukkan adanya prinsip musyawarah. Nah, prinsip musyawarah ini merupakan indikasi dari prinsip demokrasi. Jadi hak untuk menyatakan pendapat ini bisa teman-teman lakukan nanti ketika menjadi seorang guru, yaitu mengadakan sesi diskusi, ya, sesi tanya jawab yang berguna untuk menambah pengetahuan guru serta pengetahuan siswa, dan juga mengasah daya kritis. Selanjutnya ini adalah bibliografi, dan juga saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kekhilafan dalam penyampaian video ini. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silahkan nanti bisa disampaikan dalam WhatsApp group maupun dalam kolom komentar dalam video ini, ya, di YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.